Selamat siang. Perkenalkan, di sini saya dengan teman-teman saya akan mempresentasikan tentang Sekar Oil. Perkenalkan, nama saya Hanum Kamila. Yang pertama, di sini saya akan menjelaskan tentang bisnis model kanvas. Untuk key partnernya, di sini ada produsen atau supplier penyedia minyak kesehatan yang alami dan terjamin, dan pemilik usaha massage dan juga spa. Untuk key activitiesnya, membeli bahan baku, minyak kesehatan, dan juga mengemas produk. Untuk sumber daya kunci, minyak kesehatan dan juga alat pengemasan produk. Dan untuk proporsi nilai, merupakan produk minyak kesehatan yang bisa digunakan untuk aroma, terapi, atau pijat, dan juga harga yang bersaing lebih murah dengan kompetitor seperti minyak putus-putus. Dan untuk customer relationship itu ada WhatsApp bisnis dan juga program diskon juga promo. Untuk channelnya di sini ada media sosial, marketplace, dan usaha spa. Dan untuk segmen pelanggannya ada dewasa, wisatawan asing, usaha spa, dan juga tukang pijat. Dan untuk struktur biayanya, di sini ada biaya pemasaran produk, biaya pembelian bahan baku minyak kesehatan, biaya marketing, dan juga gaji pegawai. Untuk aliran pendapatannya, ada dari penjualan produk minyak kesehatan Sekar Oil, dan juga ada dari biaya berlangganan menjadi distributor resmi kami. Baik, selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Selanjutnya ada minimum viable product dari Sekar Oil. Minimum viable product adalah sebuah istilah untuk standar minimum dari kelayakan produk yang hanya memiliki fitur-fitur penting. Berikut elemen-elemen penting produk dari Sekar Oil. Yang pertama ada functionality. Produk Sekar Oil digunakan sebagai minyak urut dengan manfaat dapat menghilangkan penyakit, capek, iritasi, melemaskan otot, dan melancarkan peredaran darah. Kedua ada desain. Produk Sekar Oil didesain menggunakan botol khusus ditambah balikan kemasan bekas dengan desain yang menarik. Ketiga ada reliability. Produk Sekar Oil menggunakan kualitas khusus dengan bahan-bahan pilihan seperti olive oil, minyak kelapa bali. Semua bahan yang digunakan sudah diuji sebelum digunakan. Yang keempat ada usability. Produk Sekar Oil menggunakan botol yang mudah digunakan, hanya perlu membuka tutup dan menuang minyaknya. Namun tutup botol juga didesain agar isi minyak tidak mudah keluar. Dalam penjelasan di atas dapat tergambar dengan jelas bentuk, dasar, dan nilai guna dari produk Sekar Oil. Hal ini dapat menjadi bahan evaluasi dasar sebelum mengembangkan produk sampai tahap akhir. Berikut ada foto-foto produk dari Sekar Oil. Selanjutnya ada business continuity plan dari Sekar Oil, dari minyak Sekar Oils. Yang pertama, business transaction recovery priorities. Setelah melakukan observasi dan pengamatan, prioritas kami setelah terjadinya krisis yang berakibat langsung ke bisnis minyak Sekar Oils agar bisnis Sekar Oils tetap aman. Kami akan mengamankan bahan baku yang ada di pasaran. Karena kami menggunakan bahan baku yang dibuat secara khusus, kami akan tetap menjaga rantai pasokan. Prioritas kami menjaga sistem rantai pasokan dan bahan baku, baru kemudian ke pemasaran produk. Yang kedua, relocation strategi. Dalam situasi krisis, relokasi di tempat usaha memang diperlukan. Namun, karena usaha bisnis ini masih tahap UMKM, maka usaha bisnis ini tidak perlu memerlukan relokasi bisnisnya. Kita akan tetap sebagai UMKM yang kebanyakan menggunakan rumah tinggal sebagai lokasi produksi dan pemasaran.
Bisnis ini akan tetap bertahan sebagai salah satu usaha mikro kecil menengah di Indonesia dan usaha ini siap bersaing dengan usaha yang lain. Yang ketiga, alternatif bisnis side. Situasi krisis membuat pangsa pasar bergejolak. Jika terjadi masalah penjualan dan pemasaran, usaha minyak sekar oils harus berbenah. Kita akan menyiapkan alternatif bisnis side. Pada awalnya kita hanya menjual melalui distributor atau villa atau spa. Alternatif kita adalah usaha ini akan menjual produknya melalui media sosial dan toko online. Kita akan membuat sebuah rumah digital atau website untuk produk kita. Selain itu, kita bisa bekerja sama dengan Gojek sebagai salah satu warung yang menjual produk kesehatan. Semua dilakukan agar usaha ini tetap jalan. Yang keempat, recovery plan. Setelah situasi krisis sudah selesai, usaha bisnis ini akan berjalan seperti semula. Namun perlu tahap-tahap pemulihan. Kami akan mencoba mengecek kembali rantai pasokan dan bahan baku. Apakah ada yang masih bermasalah atau tidak? Jika tidak, kita akan mencoba membuat produk menggunakan biaya yang cukup murah dan secara perlahan menaikkan harga barang. Kita akan menggunakan kemasan produk yang standar di awal dan secara pelan-pelan menggunakan kemasan produk dengan kualitas terbaik. Yang kelima, recovery phases berdasarkan disaster occurrence. Dikarenakan bencana pandemik COVID-19 ini, usaha sekar oils ini menurun secara signifikan. Maka dari rencana kita adalah mengurangi produk serta menekan biaya operasional. B. Plan activation. Rencana penjualan saat ini kita akan menjual produk di sekitar lalu lintas yang sering dilewati oleh para masyarakat dan menyebarkan pegawai untuk menjual produk ini di berbagai titik lalu lintas. C. Alternative site operation. Untuk alternatif rencana kita, usaha ini juga akan melakukan penjualan melalui online, seperti menjual di berbagai platform, Shopee, dan Tokopedia. D. Transition to primary site. Setelah penjualan mulai membaik dengan adanya penjualan di bahu lalu lintas dan juga melalui platform online, sedikit demi sedikit kita akan kembali ke fase di mana memproduksi produk sebanyak dahulu saat sebelum bencana pandemik COVID-19 ini. 6. Records backup. Hal yang perlu di backup adalah bahan baku pembuat sekar oil, tata cara pembuatan sekar oil, serta data-data penjualan per tahunnya. 7. Restoration plan. Dalam proses restorasi usaha sekar oils, kita akan mencoba memelihara, mengontrol, dan secara berkala memeriksa semua catatan yang sebelumnya telah ada di record backup. Dari data tersebut, maka tim akan merancang kegiatan restorasi yang tepat. 8. Recovery team. Dalam recovery team ini terdapat 3 tim. Yang pertama, tim rules yang terdiri dari tim leader Damaris Natalia Naomi Fadading, backup tim leader Kadek Yoga Bimantara, dan tim member Hanum Kamila, berserta kontak tim dan tim responsibilities dari tiap tim adalah Damaris Natalia Naomi Fadading, posisi sebagai tim leader dan bertugas untuk incident commander atau HR dan PR officer serta bertanggung jawab dalam EOC Human Resource Team, Emergency Response Team. Yang kedua, Kadek Yoga Bimantara, posisi sebagai backup team leader dan bertugas untuk information technology beserta tanggung jawab dalam business continuity koordinator, EOC Communication Team, Information Technology Recovery Team.
Yang ketiga, Hanum Kamila, posisi sebagai tim member dan bertugas untuk finance atau admin, legal atau konteks, serta bertanggung jawab dalam EOC Administration Team, Emergency Response Team. Yang terakhir yaitu nomor 9, Recovery Procedures. Tim leader akan melakukan observasi pengamatan tentang bisnisnya. Tim leader akan berkonsultasi dengan tim backup untuk 1. Melihat peluang yang ada di target pasar, 2. Merancang hasil observasi. Dari hasil pengamatan tersebut, maka tim akan menyesuaikan prosedur recovery sesuai pengamatan. Sekian presentasi dari kami. Terima kasih.